Shalom, perkenalkan nama saya Amanda Tiku Padang dan pada saat ini saya akan menyampaikan pemaparan materi pendidikan agama Kristen mengenai Allah adalah gembalaku yang baik. Dan materi ini diambil berdasarkan kitab Mazmur pasalnya yang ke-23. Penulis kitab Mazmur, salah satunya ialah Daud. Daud menggambarkan bagaimana karakter Allah sebagai pemelihara dengan sosok gembala yang menyejahterakan dan melindungi. Sejak kecil, Daud bekerja menggembalakan domba bersama dengan ayahnya yang bernama Isai. Mereka memiliki banyak domba, dan Daud biasanya membantu kakak-kakaknya untuk menggembalakan domba. Suatu waktu, Daud melukiskan bagaimana pemeliharaan Allah dalam hidupnya. Daud menyatakan pengakuannya tentang Allah dalam bentuk puisi. Puisi itu lahir dari pengalaman Daud yang pernah menjadi seorang gembala. Rangkaian puisi yang indah yang dibuat Daud terdapat dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23. Daud mengumpamakan dirinya sebagai domba yang memerlukan gembala. Gembala yang dimaksud oleh Daud adalah Allah sendiri. Ya, seperti yang kita tahu dari kitab Mazmur pasal yang ke-23 ini merupakan salah satu kitab yang banyak dikenal orang, dikenal umat Kristiani. Bahkan ada lagu yang mengkhususkan ayat ini, Mazmur 23. Ya, jadi dalam kitab Mazmur 23 itu dijelaskan bagaimana Allah yang memiliki peran sebagai seorang gembala. Tuhan adalah gembalaku. Ya, bagaimana Allah memelihara setiap umatnya dan bagaimana kebaikan Allah yang selalu menyertai setiap umat manusia. Itulah yang tercantum dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23 yang ditulis oleh Daud. Kemudian Allah sebagai sang pemelihara itu senantiasa akan mencukupi apa yang menjadi setiap kebutuhan manusia, seperti kebutuhan jasmani, yaitu kesehatan, kesembuhan, pakaian, makanan, minuman, dan juga tempat tinggal dan kebutuhan jasmani lainnya. Kemudian, Allah juga memelihara manusia dengan memenuhi kebutuhan rohaninya, seperti pengetahuan akan pengenalan firman Tuhan, bagaimana mereka memahami penghiburan, kedamaian, ketenangan, mendapatkan ketenangan, dan sebagainya. Itulah bagaimana pemeliharaan Allah di dalam kehidupan manusia. Kemudian, sebagai gembala yang baik, Allah mengenal domba-dombanya dengan baik atau mengenal yang dipimpinnya. Ya, kemudian, ia juga mencukupkan kebutuhan makan, minum, tempat tinggal. Allah juga menghadirkan orang tua yang merawat anak-anaknya. Ya, kemudian mengarahkan manusia ke jalan yang benar. Dan Allah juga menolong, menghibur, dan memberikan sukacita. Kemudian kita perlu memahami bagaimana peran Allah sebagai gembala yang baik. Ya, Allah adalah gembala yang mengenal dengan baik domba-dombanya atau orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian semua nama dan tingkah laku orang-orang yang dipimpinnya, semua ciptaannya termasuk kita semua itu diketahui oleh Allah. Ya, dan tak ada satupun ciptaannya yang tidak diketahui oleh Allah. Kemudian Allah sangat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan umatnya. Allah tidak akan pernah membiarkan umatnya mengalami kekurangan. Sebagai gembala yang baik, Allah memberikan makan dan minum. Allah mencukupkan kebutuhan jasmani umatnya melalui orang-orang yang akan merawat dan membimbing. Ya, seperti contoh, ketika kita kecil, dalam masa pertumbuhan, Allah mencukupkan kebutuhan jasmani kita melalui orang-orang yang akan merawat dan membimbing, yaitu
orang tua kita ataupun keluarga kita. Jadi melalui orang tua dan keluarga, mereka memiliki peran sebagai wakil Allah dalam merawat kita semua, ya, untuk mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita dalam masa pertumbuhan. Itu adalah salah satu contoh kecilnya. Kemudian peran Allah sebagai gembala yang baik yaitu menuntun hidup kita sebagai umatnya di jalan yang benar. Di saat kita melenceng dari jalan yang Allah sudah kehendaki, Allah tentunya akan menyadarkan kita dengan cara apapun agar kita bisa kembali ke jalan yang benar. Sebab Allah tidak akan membiarkan kita berada di dalam bahaya. Dan Allah akan selalu menolong dan menjaga setiap umatnya dimanapun dan kapanpun. Kemudian ada 4 hal yang diberikan oleh gembala yang baik. Yang pertama, kecukupan. Itu takkan kekurangan aku. Kesegaran dan kepuasan, yaitu rumput dan air yang tenang. Kemudian, pimpinan, yaitu jalan yang benar. Ya, semua ini tersebut dalam kitab Mazmur pasal 23 ya. Dan kemudian yang keempat, masa depan, yaitu seumur hidupku dan sepanjang masa. Jadi itu adalah 4 hal yang diberikan oleh gembala yang baik. Itu kecukupan, kesegaran dan kepuasan, pimpinan, dan juga masa depan. Kemudian, berdasarkan pemaparan materi yang sudah disampaikan, saya mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, Allah adalah gembala yang baik, yang memiliki peran sebagai gembala yang baik, yang akan selalu menuntun anak-anaknya di jalan yang benar. Kemudian, pemeliharaan Allah mencakup segala situasi, baik peristiwa yang baik maupun yang buruk. Ya, kemudian, ya jadi dalam situasi, kondisi apapun yang kita hadapi, baik kita merasa senang, susah, ataupun sedih, tentunya Allah akan selalu ada dan memelihara kita. Kemudian Allah memelihara hidup setiap orang percaya dengan tujuan bukan hanya untuk mendatangkan kebaikan secara jasmani, ya, seperti ya kebutuhan akan kesehatan, kesembuhan, makanan, dan sebagainya. Melainkan juga Allah mendatangkan kebaikan secara rohani, agar iman kita tetap kuat dan semakin bertumbuh. Kemudian, sebagai anak-anak yang mengalami pemeliharaan Allah, maka sudah seharusnya kita mendengar dan menuruti bimbingan Allah, serta tekun berdoa dan memohon pertolongannya untuk memimpin hati kita agar selalu percaya kepada pemeliharaan Allah. Jadi itu dia kesimpulan yang saya rangkum berdasarkan materi tentang Allah sebagai gembala yang baik. Demikian pemaparan materi dari saya. Kiranya materi yang sudah saya sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa dipahami dengan baik, dan juga bisa menjadi berkat. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.